Amin ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin. Ketika kita takbiratul ihram gitu, kan selain Allah itu haram kan gitu ya. Nah, sedangkan kan kita mau takbiratul ihram kan banyak masalah kan Pak gitu, Pak. Bagaimana untuk mensiasati itu gitu? Apakah ada ini? Jadi kan di dalam sholat itu waktu takbiratul ihram itu kan yang namanya ihram itu yang selain Allah itu haram. Jadi kalau kita belum terbiasa khusyuk ketika, jadi kalau saya itu hanya mengingat tulisan Allah saja. Jadi misalkan saya mengingat yang lain misalkan, itu balik lagi ke Allah lagi, terus seperti itu. Jadi harus kembali ke Allah lagi. Jadi makanya di dalam sajadah itu kan ada biasanya gambar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu yang dinamakan Ka'batul Qusod. Jadi Ka'ab itu maaf ya ini ya. Ini namanya Ka'ab ini. Jadi kita melangkah maksudnya. Qusod itu yang dituju yaitu Ka'bah itu gitu. Jadi biasanya setiap sajadah itu maksudnya kita melihat Ka'bah. Ya sudah melihat itu aja. Jadi kalau sudah mengingat lainnya sudah harus ingat itu atau ingat Allah saja. Itu seperti itu. Berarti yang namanya Ka'ab itu ini ya. Yang namanya Ka'ab itu ini. Jadi maksudnya Ka'batul Qusod itu kita melangkahkan kaki ke kiblat. Itu seperti itu. Terus lagi? Ya sudah, berarti ketika mengingat waktu pertengah jalan mengingat lagi, balik lagi ke Allah lagi. Oh, gitu, terus sampai salam. Kan gitu. Ya makanya jadi kalau susah ya sudah balik lagi. Jadi lihat itunya aja, lihat sajadah. Iya. Apalagi sholat zuhur kita, kerjaan belum selesai. Nah itu kan kalau khusyuk dan tidaknya itu kelas dia. Jadi kualitas. Jadi kalaupun cuman kan fawailul lil musallin kan gitu. Jadi celakalah orang yang sholat yang hanya ya kan itu usaha kita itu usaha ketika sudah kita mengingat yang lain balik ke Allah itu sudah dikatakan khusyuk namanya. Jadi lihat yang di sajadah aja. Jadi ketika ini kita sudah sholat di dalam masjid. Jadi masjid itu tempatnya sujud. Kalau majlis tempat julus, tempat duduk. Di tempat duduk begini nih. Jadi majalis. Bisa majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, jadi majelis silaturahmi bisa, itu gitu. Jadi majelis itu tempat duduk, makanul julus. Kalau masjid makan sujud, jadi tempat duduk dan tempat untuk sujud. Jadi kalau kita di sajadah namanya itu masjid juga. Masjid secara spiritual, cuman secara fisik masjid jami kayak di sini atau masjid yang lainnya itu secara bangunan. Jadi kalau sudah begitu mengingat Allah ternyata setelah itu mengingat yang lain balik ke Allah. Jadi kalau saya biasanya ke tulisan Allah dia, di tulisan Allah. Jadi yang terbayang di pikiran itu tulisan Allah. Ntar mau mengingat pasar, mengingat jualan, balik lagi. Itu seperti itu. Kalau kita sholat nih, yang buat kentut gimana? Kita tahan boleh banget. Jadi kalau waktu luang, kalau waktunya agak luas, itu batalkan aja. Sudah selesaikan, kentut dikeluarin, sudah wudhu lagi. Cuman kalau waktunya mepet, waktunya sempit, tahan aja. Boleh nahan. Selanjutnya kita sholat lagi boleh tuh. Ya kalau waktunya dia luas, waktunya panjang tuh boleh. Mengulang lagi juga boleh. Jadi boleh kita tahan gitu ya. Kalau bisa ya jangan nahan. Kalau bisa itu kita. Jadi kalau bisa ketika sholat kan sudah lapang kan, jadi sudah kita seger lah ibaratnya habis berwudu. Nah, cuman kalau terpaksa, jadi kalau terpaksa kemudian waktu zuhur itu mepet sudah mau jam 3 lebih, ya dia tidak masalah tahan. Cuman kalau waktunya masih panjang, batalkan, kentutkan, terus wudu lagi, begitu.
tahan apa gimana? Nanggung rokaatnya berarti Pak. Yang Kita sebuat mungkin kita tahan ya kalau nggak boleh. Kalau nggak boleh kita Ngantar pingsan lagi. Nih Pak Ustadz, kita kan udah lama nih ngikutin ya kayak zikir tahlil. Biasanya kalau di sini itu kan istighfar biasanya 3 kali. Ya kalau di sini kan banyak. Ada nggak faedah-faedahnya, maknanya kenapa istighfarnya itu jadi banyak gitu? Mungkin. yang namanya istighfar memang harus diperbanyak. Ya. Dia tidak sebenarnya dia tidak ada batasannya. Jadi istighfar itu anjuran Quran. Apa yang dianjurkan Quran, istaghfiru. Istighfar itu meminta ampunan. Istisqa meminta air. Jadi istighfar itu meminta ampunan. Itu malah dianjurkan, Allah senang malah. sebanyak-banyaknya. Iya, Jadi kalau di sebanyak-banyaknya. sini kan Yang menentukan dia itu berapa kali karena kita punya kepentingan dunia. Jadi kita kalau melihat Rasulullah kan setiap detik dia setiap detik itu zikir aja. Cuman kita kan diberi waktu 5 waktu. Jadi harapannya setelah salam ya zikirlah sedikit. Apa 100 apa berapa. Jadi yang namanya zikir ya banyak. Yang penting intinya zikir itu kan mengingat. Jadi kalau mengingat itu bisa di astagfirullahaladzim atau memperingati peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Jadi memperingati dan siklusnya setahun dia. Haulun, setahun haul. Minimal 1 kali dalam setahun. Dan itu diulang-ulang terus. Jadi muter dia sebenarnya itu jadi mengingatkan. Siapa tahu apa ya kita tidak bertemu lagi di tahun berikutnya kan, jadi terus muter seperti itu. Jadi memang istighfar itu kan kalau itu banyak yang istighfar, ada astagfirullahaladzim li wali walidayya untuk orang tua kita, ya, wali ashabil hukukil wajibati alayya. Jadi orang yang saya punya hak terhadap. Jadi kalau misalkan kita mengontrak tempat, misalkan kita punya kontrak apa, kita mengontrak tempat di kontrakan seseorang, jadi kita punya kewajiban bayar kontrakan, ya kan? Terus yang punya kontrakan berhak menerima uang kita, nah, itu jadi hak dan kewajiban. Jadi jadi orang yang mempunyai hak terhadap kita atau kita punya kewajiban terhadap orang lain itu kita ampunkan. Kenapa? Karena biar mempermudah urusan kedua-duanya. Li wali walidayya wali ashabil hukuk, yang punya hak, li ashabil hukukil wajibati alayya walajab, semua muslimin wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin semuanya. Itu seperti itu. Maksudnya transaksi ketika pemenuhan hak dan kewajiban dilancarkan oleh Allah, karena kita pun memintakan ampun kalau untuk mereka, kan seperti itu. Jadi memang harus diperbanyak dia semampunya.